Perhatian, mensubscribe dan mempelajari video ini tanpa dipercepat dapat meningkatkan hasil belajar matematikamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Melalui video pembelajaran ini, kita akan meneruskan bab selanjutnya, yaitu tentang penyajian data. Bagaimana cara melakukannya? Yuk langsung saja kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita memulai bagaimana cara membuat tabel, kita akan mempelajari terlebih dahulu cara mengambil suatu data. Ada banyak cara dalam pengambilan data. Salah satunya observasi. Observasi adalah pengamatan objek secara langsung. Contohnya, Budi melakukan pengamatan pertumbuhan kecambah setiap hari. Lalu yang kedua ada kuesioner atau angket. Angket adalah cara pengambilan data dengan memberi pertanyaan beserta pernyataan yang dapat dipilih oleh responden. Responden di sini sebagai subjek dari orang yang ditanya. Contohnya, siapa teman sekelas yang paling ramah denganmu? Pernyataan pertama Adi, kedua Budi, ketiga Siska, atau kamu juga dapat memilih pernyataan keempat tidak ketiganya. Lalu cara yang ketiga adalah wawancara. Wawancara adalah cara pengambilan data dengan menanyakan langsung kepada responden. Contohnya, Ani mewawancarai 11 penulis buku cerita di Percetakan Makmur dengan pertanyaan, berapa banyak buku cerita yang dapat ditulis dalam setahun? Dari data hasil wawancara kepada 11 penulis yang Ani lakukan, diperoleh data bahwa masing-masing penulis dapat menulis buku cerita dalam setahun sebagai berikut. Penulis pertama 5 buku, penulis kedua 3 buku, penulis ketiga 4 buku, penulis keempat 2 buku, penulis kelima 2 buku, penulis keenam 3 buku, penulis ketujuh 3 buku, penulis ke-8 2 buku, penulis ke-9 2 buku, penulis ke-10 5 buku, dan penulis ke-11 4 buku. Buatlah tabel dari data penulisan buku cerita. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat judul tabel. Sekarang kita beri judul dari data ini adalah tabel penulisan buku cerita per tahun. Lalu selanjutnya kita buat tabel untuk memisahkan jenis data dan frekuensi. Jenis data diwakili dengan banyaknya buku, sedangkan frekuensi diwakili dengan banyak penulis. Sekarang kita akan mulai mengisi tabel dengan jenis data yang paling kecil, yaitu 2. Ada berapa penulis yang bisa menuliskan 2 buku cerita? Sekarang kita akan mulai memasukkan data ke dalam tabel. Dimulai dari jenis data yang terkecil, yaitu 2. Ada berapa banyak penulis yang bisa menuliskan 2 buku cerita? Cerdas. Terdapat 4 penulis yang dapat menuliskan 2 buku cerita dalam setahun. Selanjutnya kita tulis dalam kolom banyak penulis. Selanjutnya, kita akan mencari jenis data 3. Ada berapa banyak penulis yang bisa menuliskan 3 buku cerita? Cerdas. Terdapat 3 penulis yang dapat menuliskan 3 buku cerita dalam setahun. Sekarang kita tulis di dalam kolom banyak penulis, yaitu 3. Jenis data selanjutnya kita akan mencari banyak buku 4. Ada berapa penulis yang dapat menuliskan 4 buku dalam setahun? Cerdas. Terdapat 2 penulis yang bisa menuliskan 4 buku cerita dalam setahun. Terakhir, kita akan masukkan jenis data 5. Ada berapa banyak penulis yang bisa menuliskan 5 buku cerita dalam setahun? Cerdas.
Terdapat 2 penulis yang bisa menuliskan 5 buku cerita dalam setahun. Kamu telah berhasil menyajikan data hasil wawancara ke dalam bentuk tabel. Sekarang, mari kita coba jawab pertanyaan berikut. Berapa rata-rata buku cerita yang dapat ditulis seorang penulis per tahun? Untuk mencari min atau rata-rata, kita bisa menghitung jumlah data dibagi dengan frekuensi atau jumlah responden. Mari kita amati data-data ini terlebih dahulu. Untuk jumlah data, yang dimaksud adalah kita menjumlah 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 5, dan ditambah 4. Yang hasilnya adalah 35. Atau kamu juga bisa mengalihkan banyaknya buku dengan banyaknya penulis. Contohnya, 2 dikali 4 sama dengan 8, 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 2 sama dengan 8, dan terakhir 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu kita jumlahkan 8 ditambah 9 17, 17 ditambah 8 25, 25 ditambah 10 sama dengan 35. Nah, ini kita ketemu jumlah data. Jadi rata-rata sama dengan 35 dibagi atau per. Sekarang kita lihat frekuensi atau jumlah responden. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya penulis. Sekarang kita jumlahkan 4 ditambah 3, 7, 7 ditambah 2, 9, 9 ditambah 2, 11. 35 per 11. Sekarang kita hitung. 35 dibagi 11 sama dengan 3,18 atau bisa kita bulatkan menjadi 3. Jadi, rata-rata buku cerita yang dapat ditulis seorang penulis per tahun adalah 3 buku per tahun. Pertanyaan selanjutnya. Berapa buku cerita yang paling banyak ditulis oleh kebanyakan penulis? Pertanyaan ini berkaitan dengan modus, yaitu data yang paling banyak muncul. Hal ini sangat mudah kita ketahui dengan cara melihat frekuensi. Kita lihat di antara frekuensi ini, frekuensi yang paling besar adalah 4, yang dimiliki oleh jenis data, yaitu 2 buku. Jadi, buku cerita yang paling banyak ditulis oleh kebanyakan penulis adalah 2 buku per tahun. Pertanyaan selanjutnya. Berapa data tengah buku cerita tersebut? Pertanyaan ini berkaitan dengan median, yaitu data tengah. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu, kita dapat mengetahui data tengahnya dengan cara menambah frekuensi dengan 1, lalu dibagi 2. Sekarang, langsung saja, yuk kita coba. Jika kita lihat pada data hasil wawancara, masih belum berurut dari yang terkecil hingga terbesar. Kita urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil hingga terbesar, yaitu 2, 2, karena 2-nya sebanyak 4 kali, lalu 3, karena 3-nya sebanyak 3 kali, selanjutnya 4, karena 4-nya sebanyak 2 kali, lalu terakhir 5, karena 5-nya sebanyak 2 kali. Kita mengetahui pada soal ini ada 11 penulis yang diwawancarai. Maka
Untuk mengetahui data tengah, kita bisa menggunakan cara frekuensi ditambah 1, yaitu 11 ditambah 1 dibagi 2. Kita jumlah dulu, 11 ditambah 1 sama dengan 12. Lalu 12 ini kita bagi 2 sama dengan 6. Nah, jadi data ke-6 lah yang menjadi data tengah. Sekarang kita bisa mengurutkan dari data terkecil hingga terbesar, lalu kita berhenti pada data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 3 inilah yang menjadi data tengah. Namun, jika kamu merasa cara ini masih terlalu sulit, kamu juga bisa menggunakan tabel yang sudah dibuat untuk mencari median tersebut. Caranya, 6 kita kurang 4, masih sisa 2. Lalu 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Jika data tersebut sudah berbentuk min atau sama dengan 0, maka itulah data tengahnya. Pembelajaran telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika kamu memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, atau kamu dapat mengirimkan soal ke alamat email alimohamadtab@gmail.com. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.